Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putofis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara atau tips untuk memprogres Cana Maru Yellow Santarum ini teman-teman. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian untuk subscribe dulu channel saya teman-teman. Dan juga like videonya, agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video ke depannya teman-teman. Oke, jika kalian sudah menekan tombol subscribe dan juga like-nya, saya akan melanjutkan ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, ini itu progresan ikan Cana Maru saya ya teman-teman. Sebelum itu saya akan disclaimer dulu teman-teman. Jadi untuk ikan Cana Maru ini saya beli dengan harga 25.000 ya teman-teman. Loh kok murah banget? Nah, jadi gini teman-teman, saya itu membelinya dari ukuran yang masih dibilang kecil teman-teman, atau masih bahanan. Dan sekarang itu sudah mulai jadi teman-teman untuk warna dan juga pola-pola yang ada di dalam tubuh dan juga siripnya teman-teman. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya ingin memberitahu dulu ke teman-teman. Eh, jadi dalam menentukan kualitas ikan cana itu ada tiga hal yang mempengaruhinya teman-teman, yaitu genetika. Genetika itu keturunan dari indukannya teman-teman. Nah, genetika itu sangat mempengaruhi kualitas ikan cana itu sendiri teman-teman. Dan yang kedua itu adalah perawatan. Perawatan juga tak kalah penting untuk menentukan kualitas ikan cana itu, teman-teman. Jadi perawatan itu berdampak cukup besar ya, teman-teman. Progresan juga termasuk perawatan ya, teman-teman. Dan yang ketiga itu bakat, teman-teman. Bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Jadi bakat sejak dia kecil. Jadi kualitasnya itu sudah bisa dilihat sejak kecil. Walaupun dari indukan yang biasa teman-teman. Kadang ada aja tercetus ikan sana yang kualitasnya bagus teman-teman. Jadi itu saya sebut dengan bakat ya teman-teman. Namun di video kali ini saya hanya membahas soal perawatan dan juga pemeliharaannya saja teman-teman. Di luar itu saya tidak membahasnya teman-teman. Mungkin saya akan membuatkan videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi kita berfokus kepada perawatannya, cara memprogres ikan cana maru ini teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman dalam memprogres cana maru ini yaitu adalah kalian harus ngepus ukurannya dulu teman-teman. Jika ukurannya itu di bawah 13 cm. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah sudah ngepus ukurannya hingga mencapai ukuran 13 cm, kalian bisa menempatkan atau memindahkan ikan cananya itu ke dalam galon atau toples ya teman-teman. Dengan catatan toples atau galonnya itu harus transparan karena galon atau toplesnya itu kita akan menempatkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari secara langsung teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Proses ini teman-teman ada cara dan juga tahapannya juga teman-teman. Jadi proses ini kalian tidak boleh mengganti airnya teman-teman selama 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu itu kalian boleh mengganti airnya. Jadi setiap 2 minggu itu kalian ganti airnya. Dan juga akan berjalan selama 2 sampai 3 bulanan teman-teman proses ini. Untuk pemberian makannya, kalian bisa memberi makan setiap hari. Menggunakan udang atau maggot, itu diutamakan. Itu maggotnya itu maggot kering bisa teman-teman, dan juga udang kering juga bisa. Dan kalian juga bisa menyalingnya dengan cacing sutra. Ingat teman-teman, jangan menggunakan pelet ya teman-teman. Ini pendapat saya dan menurut saya teman-teman. Karena penggunaan pelet itu dapat merusak kualitas airnya teman-teman. Jadi karena penggantian airnya selama 2 minggu sekali, jadi airnya itu dapat terkontaminasi oleh pelet itu teman-teman. Sehingga akan menjadi zat amoniak untuk airnya teman-teman. Jadi itu dapat merusak kualitas airnya karena penggantian air yang jarang.
Jadi kita sebisa mungkin menggunakan makanan yang sekiranya itu tidak berdampak besar oleh kualitas airnya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Tahapan yang ketiga ya, teman-teman. Jadi yang tadi itu tahapan kedua. Jadi tahapan yang ketiga, setelah 3 bulan, kalian pindahkan saja, teman-teman, ikannya ke dalam akuarium atau soliter ya, teman-teman. Setelah 2 sampai 3 bulan kita tempatkan di luar ruangan yang menggunakan toples ya, teman-teman. Yang menggunakan toples atau galon, kan tadi kan kita tempatin di luar tuh, teman-teman. Nah, setelah 3 bulan itu kalian pindahkan saja, teman-teman, ke dalam akuariumnya. Nah, sampai situ belum selesai, teman-teman. Nah, pada prosesan yang ketiga ini atau tahapan ketiga ini, kalian harus push makanannya menggunakan udang atau maggot, teman-teman. Itu boleh hidup ataupun boleh yang sudah diolah menjadi maggot atau udang kering ya, teman-teman. Itu terserah, bebas. Karena di dalam udang atau maggot itu mengandung kalsium dan juga protein yang menurut eh, saya itu baik untuk menjaga kualitas ikannya. Nah, setelah melakukan proses kedua dan ketiga, teman-teman, itu sudah nampak perubahannya, teman-teman, dari yang biasa saja menjadi yang sudah jadi warnanya. Bahkan kalau kalian beruntung, itu biasanya sudah ada timbul cabungnya, teman-teman, atau cabang bunganya. Nah, untuk ikan yang saya ini, ada cabang bunganya sedikit, teman-teman, namun belum terlalu jelas. Namun, di setiap warnanya, dia itu memiliki warna hitam dan juga kuning yang cukup tegas. Nah, itu tuh diakibatkan oleh prosesan yang sudah dialami sebelumnya, teman-teman, yang sudah dijalani sebelumnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Saya akan memberikan contoh gambarnya, teman-teman, atau contoh ikannya yang tidak menjalani proses. Jadi saya akan sematkan di video ini, teman-teman. Jadi, nah, berikut ini, teman-teman, adalah gambar ikan yang tidak menjalani progres atau proses ya, teman-teman. Jadi ukuran ikannya itu sama, teman-teman, sama yang di depan, tapi dia itu memiliki warna yang pucat dan tidak memiliki bunga yang ada di dalam tubuhnya, teman-teman. Jadi, cabungnya itu tidak muncul, ya karena tidak menjalani proses, teman-teman. Jadi, ikannya terlihat biasa saja. Namun jika kalian menjalani proses ini, maka, ikan cana kalian bisa terlihat, eee, lebih indah lah, lebih bisa dinikmati, keindahannya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, prosesan yang keempat ini, teman-teman, kalian bisa menambahkan ketapang ya, teman-teman. Namun untuk pemberian ketapang itu jangan terlalu pekat, teman-teman. Dan kalian bisa menambahkan garam juga, teman-teman, di dalam akuarium atau soliter ikan cana kalian. Jadi itulah beberapa progres ya, teman-teman, atau cara memprogres ikan cana versi saya, teman-teman. Jadi kalian bisa, mempraktikkannya atau tidak apa-apa, teman-teman. Karena setiap, pemelihara itu atau pemilik ikan cana itu memiliki cara progresnya masing-masing atau berbeda-beda, teman-teman. Jadi mungkin itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan, dalam penjelasan ini. Karena di sini pun saya masih belajar ya, teman-teman. Jika kalian memiliki tips atau saran, kalian bisa tulis di komentar ya, teman-teman, agar saya bisa belajar, dan juga teman-teman yang menonton video ini pun bisa belajar, teman-teman, tentang bagaimana cara memprogres ikan cananya. Mungkin saya akhiri saja videonya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya sampai akhir. Eh, Terima kasih, teman-teman, atas perhatiannya. Dah, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.